Oke teman-temanku semuanya, kembali lagi hari ini kita bersama channel Cerita Cinta TV 87 ya. Dan kembali lagi juga hari ini kita bisa menikmati indahnya alam pedesaan dengan angin yang sepoi-sepoi seperti itu, yang mana itu tampak terlihat pada daun-daunnya yang sedang bergerak, bergoyang-goyang ke sana kemari. Dan juga ini yang di sebelah pojok kiri bawah itu tampak aliran sungai kecilnya mengalir dengan cukup deras. Dan dalam kesempatan hari ini, di mana hari ini bertepatan dengan hari yang ke-25 Oktober ya. Hari yang ke-25 di bulan Oktober ya. Sudah hampir habis lagi ini bulan Oktobernya. Tetapi belum ada kejutan-kejutan yang sangat berarti ini. Jadi saya juga bingung ya, bagaimana ini supaya penayangan rame ini dari mananya sebenarnya yang membuat sepi ini, saya juga masih bingung ya. Mudah-mudahan dengan usaha saya terus ini bisa kembali lagi meramaikan dunia cerita yang ada di YouTube ini, bisa kembali mengumpulkan teman-teman pecinta daripada cerpen atau cerita pendek yang ada di YouTube ini. Jadi kali ini saya ingin mengangkat satu cerita yang mana cerita ini adalah seorang Dodit ya, seorang Dodit dan dengan juga Bu Anis ya. Jadi dulu sekali ini si Bu Anis ini adalah guru daripada si Dodit. Dan saat kejadian ini si Dodit ini sudah beranjak remaja, dikarenakan memang dia ini sudah seorang mahasiswa ya, seorang mahasiswa. Dan untuk Bu Anis sendiri masih tetap menjadi seorang guru. Nah, pertemuan kembali antara si Dodit dengan Bu Anis ini adalah ketika Dodit ini ditawari untuk menjadi seorang pembina pramuka dalam acara Persami ya. Persami atau yang biasa kita sebut itu dengan perkemahan Sabtu Minggu ya, mungkin seperti itu. Dan si Dodit pun dengan senang hati menerimanya, dikarenakan memang yang namanya dunia pramuka itu memang kesukaannya. Dan juga ya hitung-hitung untuk bisa menambah uang jajan ya, seperti itu menurutnya ini. Kemudian tibalah waktu di mana acara itu dilaksanakan. Dan Dodit pun akhirnya datang ke sana untuk mohon maaf
saya tinggalkan sebentar dikarenakan ada gangguan dari seekor kucing ya. Duh, itu hampir saja bekalnya kecolongan oleh seekor kucing. Aduh, ya maaf ya. Sampai di mana tadi ya? Jadi jadi si Dodit ini akhirnya datang ke tempat acara yang sudah ditentukan, yaitu acara persami itu tadi. Kemudian secara bersama-sama mereka melakukan persiapan mulai dari mendirikan tenda dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah semuanya selesai ya, kemudian tampak sebuah mobil yang datang ya. Ada sebuah mobil yang datang dan ternyata itu adalah mobil daripada Bu Anis. Nah, dari situlah entah kenapa si Dodit ini menjadi sangat tergugah sekali ya. Ya itulah yang namanya rasa, itu memang tidak bisa ditolak, tidak bisa dipaksakan. Jadi seperti itu. Jadi suatu rasa suka itu memang kadang-kadang datangnya spontan ya, seperti yang dialami oleh si Dodit ini terhadap mantan ibu gurunya, yang mana sebenarnya untuk Bu Anis ini diperkirakan itu ya sekitar berumur lebih daripada 50-an lah ya, seperti itu. Tetapi disitulah yang membuat si Dodit ini merasa kagum, merasa heran, kenapa Bu Anis ini tidak seperti kebanyakan wanita-wanita seusianya. Jadi Bu Anis ini masih saja sangat anggun, sangat menarik, sangat menawan. Itu yang dirasakan oleh si Dodit ini. Nah, kemudian para pembina dan guru-guru itu semuanya mendekat dan menyalami Bu Anis yang datang itu. Selanjutnya mereka beriringan menuju ke tenda tempat para pembina. Selanjutnya tampak Bu Anis ini berbincang dengan sangat seriusnya dengan pimpinan daripada yang membuat atau yang mengadakan acara itu ya. Kemudian si Dodit ini merasa tidak enak, sehingga dia pun akhirnya memilih untuk pergi dari tenda itu dan mencari kesibukan lain ya, seperti itu. Dan selanjutnya setelah itu acara pun diadakan ya. Pada malam harinya itu biasanya itu kalau yang namanya perkemahan itu kan pasti ada yang namanya itu jerit malam ya, jerit malam atau apa itu namanya ya, kalau ingat saya itu jerit malam. Nah,
pada saat acara itu, yaitu jerit malam, si Dodit ini kebetulan kebagian untuk menjaga tenda-tenda yang ada, dan itu sangat disenangi sekali oleh Dodit dikarenakan di satu sisi memang dia ini sedang cukup lelah dikarenakan tadi siang itu juga sudah kerja sedemikian, dan juga kemarinnya itu habis sibuk sekali di universitasnya. Jadi dia sangat lelah sekali dirasa ya. Dan keuntungan yang kedua adalah ternyata pada malam itu Bu Anis itu tampak ada di depan tenda pembina bersama dengan dua rekannya. Nah, kemudian setelah si Dodit ini selesai mengontrol semua tenda-tenda yang ada, kemudian dia pun berniat untuk mendekat atau mendatangi di mana Bu Anis itu berada. Dan saat itu dilihat oleh si Dodit ini ternyata kedua teman daripada Bu Anis itu sudah tidak ada bersamanya, dan mungkin mereka berdua sudah sangat capek dan ngantuk sehingga tidur ya, seperti itu. Nah, kemudian disitulah terjadi obrolan antara si Dodit dengan Bu Anis ini. Dengan berbahasa basi Dodit bertanya, "Belum ngantuk, Bu?" katanya begitu. Terus dijawab oleh Bu Anis, "Belum, bagaimana mau saya enak-enakan tidur, sedangkan tadi pun ibu ini terlambat datangnya." "Ya tidak apa-apa, itu kan namanya juga kita semuanya sibuk, Bu." Nah, itu jawaban dari Dodit ini. Kemudian mereka pun berbincang ngobrol ngalor ngidul sampai menanyakan keperihal kuliah daripada si Dodit, dan juga si Dodit ini sempat menanyakan juga tentang Bu Anis itu sendiri, yaitu tentang iseng-iseng dia ini bertanya karena dia ingin tahu sebenarnya usia daripada Bu Anis ini sudah berapa, sehingga dia dengan iseng bertanya kapan kira-kira Bu Anis ini akan pensiun. Dan ternyata jawabannya adalah sekitar 3 tahun lagi. Jadi artinya Dodit menjadi tahu bahwasanya Bu Anis itu usianya itu lebih dari 50 untuk saat sekarang ini. Dan kejadian demi kejadian, akhirnya hari di mana pelaksanaan persami itu semuanya terus berlalu. Kemudian malam itu pun sempat Bu Anis ini meminta diantar oleh si Dodit untuk ke sungai yang mana Bu Anis ingin buang air kecil. Di situ pun sebenarnya sudah terjadi awal-awal sesuatu yang akan terjadi sebenarnya. Jadi cerita ini cukup menarik ya untuk diikuti. Jadi jangan dilewatkan untuk teman-temanku semuanya. Cerita ini simak dari awal sampai akhir, karena kalau tidak disimak seperti itu nantinya ceritanya juga tidak nyambung dan tidak enak. Kemudian kejadian yang berikutnya yaitu di mana Bu Anis dan Dodit ini
sedang mandi ya, sedang mandi di keesokan harinya, yang mana Dodit ini mengajak Bu Anis itu untuk mandi di sebuah sumur yang ada di tengah-tengah kebun begitu ya, dikarenakan di tempat-tempat mandi yang lain itu tampak sudah penuh oleh para pembina-pembina yang lain. Dan atas alasan yang diberikan oleh si Dodit, akhirnya Bu Anis pun mengikuti, menyetujui saran yang diberikan oleh si Dodit ini. Dan lagi-lagi si Dodit ini, yang namanya laki-laki ya, namanya laki-laki itu kan gimana ya, penasaran ya, penasaran terus kalau belum, kan begitu. Sehingga dengan berbagai cara Dodit ini terus saja berusaha untuk bagaimana caranya supaya dia ini bisa mewujudkan keinginannya yang timbul akibat pertemuannya dengan Bu Anis ini. Dan memang berkat daripada konsistensi dan kenekatan daripada si Dodit itu, memang pada akhirnya Bu Anis ini tidak bisa mengelak lagi ya, tidak bisa mengelak lagi. Jadi itu teman-teman sinopsis yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan hari ini. Dan terima kasih karena hari ini sudah menemani saya berjalan-jalan ke area desa seperti ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan lagi selalu, semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apa, dan juga dimudahkan rizkinya. Dan juga saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang tak terhingga untuk teman-temanku semuanya yang sudah subscribe pada channel ini, karena subscribe itu merupakan satu dukungan yang sangat luar biasa bagi channel yang saya miliki. Karena tanpa adanya dukungan dari teman-teman dan kehadiran teman-teman selalu di channel ini, tentu channel ini tidak akan bisa terus berkembang. Kemudian untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, mudah-mudahan bisa terhibur, dan sudilah kiranya juga memberikan dukungannya dengan cara yaitu subscribe, like, komen, dan share. Dan itu sekiranya yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Dan ini durasinya cukup sedikit panjang, yaitu sekitar 22 menit. Mudah-mudahan ini tidak membosankan. Jadi nanti coba diberikan komentar apakah ini terlalu panjang atau bagaimana. Nanti biar saya kedepannya itu lebih enak. Kalau ini dinilai terlalu panjang, mungkin nantinya akan saya buat menjadi 2 episode. Jadi seperti itu. Kalau terlalu panjang, ini saya sih bagaimana teman-teman ya, teman-teman sukanya yang bagaimana, yang panjang atau yang pendek? Kalau yang panjang ya seperti ini. Kemudian kalau ceritanya itu pengen yang pendek, ya pasti ini nantinya akan saya buat menjadi 2 episode begitu ya. Oke teman-temanku semuanya, terima kasih banyak.
atas kebersamaan kita hari ini. Semoga hari-hari kita ini semakin baik daripada hari-hari yang kemarin ya. Karena itulah kalau namanya kita hari ini lebih jelek daripada hari kemarin itu kan rugi. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Bulan ini harus lebih baik daripada bulan kemarin. Dan tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Jadi seperti itu yang dinilai kita ini berhasil. Oke teman-temanku semuanya, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa.